Pastor Edward Michaelis, terima kasih berkat doa-doa pastor dari surga bagi kongregasi suster penyelenggaraan ilahi dan secara khusus bagi Provinsi Indonesia Maria Bintang Laut. Roh Kudus Allah telah membimbing kami memasuki peziarahan dalam misi Yesus yang ke-90 tahun. Berkat doa-doa dari Bunda Maria Bintang Laut yang menemani pelayaran kami di dunia ini, kami berterima kasih padamu, Bunda Maria. Pada tahun ini, provinsi kami memasuki usia 70 tahun, usia yang mengalami banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Semoga Suster PI Indonesia semakin bersemangat melayani di karya-karya apostoliknya dan menjadi saksi penyelenggaraan ilahi. Biarlah nama Allah Tritunggal semakin dimuliakan. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, dalam rangka menyambut pesta syukur 90 tahun misi Suster Penyelenggaraan Ilahi di Indonesia dan 70 tahun Provinsi Indonesia Maria Bintang Laut, Gria Paseban ikut bersyukur sebagai bagian dari karya Provinsi Maria Bintang Laut. Di sini saya mewakili Gria Paseban, hendak mempersembahkan renungan dari tema Merajut Syukur Berbagi Harapan. Tema ini dilandasi oleh bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 tentang Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Dan bacaan kedua dari Efesus bab 1 ayat 3 sampai 6, 11 sampai 12, yaitu pujian kepada Allah karena kasih-Nya. Permenungan yang akan saya bawakan adalah tentang merajut syukur bersama Bunda Maria. Dalam renungan ini, saya akan mengajak Anda untuk mengembangkan imajinasi dari pribadi seorang gadis yang diutus Allah untuk melahirkan Sang Penyelamat dunia, yaitu Maria, Bunda Yesus. Namaku adalah Maria. Aku lahir dari orang tua bernama Bapak Yoakim dan Ibu Ana. Aku lahir di Nazaret. Masyarakat di desaku bekerja untuk kelangsungan hidup dari hasil bumi dan keterampilan. Situasi di wilayah Palestina ini berada dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi. Bagaimana keadaan masyarakat di desaku? Penduduk harus membayar pajak kepada Kekaisaran Romawi, dan beban pajak ini sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal, yang sebagian besar hidup dalam kesulitan ekonomi. Kemudian kendali militer, tentara Romawi menjaga ketertiban, tetapi dikenal keras dan represif terhadap pemberontak atau protes lokal. Bagaimana situasi ekonomi masyarakat di Nazaret? Mayoritas penduduk dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Desa-desa seperti Nazaret tidak makmur. Mereka hidup dari hasil bumi dan ternak yang mereka pelihara. Kesenjangan sosial yang signifikan antara kalangan elit seperti pejabat Romawi dan pemungut pajak dan rakyat jelata. Tentu kami rakyat jelata sangat menderita karena kelompok elit sering bersekutu dengan kekuasaan Romawi. Bagaimana hidup keagamaan? Masyarakat Yahudi sangat religius dan hukum Taurat menjadi ukuran keselamatan yang kerap dimanfaatkan oleh mereka yang punya kuasa dalam keagamaan. Kemudian tradisi Yahudi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini juga aku alami sebagai gadis kecil.
Aku pun sudah dididik orang tuaku yang saleh dan pekerja keras. Aku diajari hukum Taurat dan sejarah pada zaman nenek moyang. Pada zaman itu pula ketegangan politik dan harapan mesianik sangat mencuat. Di bawah kekuasaan Romawi, banyak orang Yahudi merasa tertindas dan merindukan pembebasan dari penjajahan. Maka muncullah harapan yang kuat akan datangnya Mesias, seorang pemimpin yang dijanjikan dalam tradisi Yahudi. Harapannya adalah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan memulihkan kerajaan Daud. Kisah ini tertanam dalam hatiku sebagai gadis kecil hingga aku remaja. Aku memimpikan lahirnya seorang Mesias yang akan membebaskan bangsaku dari ketertindasan. Maka ketika aku sedang berdoa dan membaca hukum Taurat, tiba-tiba malaikat Gabriel mendatangi aku menyampaikan warta sukacita. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kerinduanku dan mimpiku didengar Allah. Perasaanku ada sukacita bercampur rasa takut. Bagaimana mungkin ini terjadi padaku? Karena aku percaya pada penyelenggaraan Allah yang tidak pernah salah dan janji-janjinya tentang mesianik. Roh Kudus memampukanku untuk mengucapkan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Sejak itu Allah bekerja dalam diriku dan aku bersyukur. Sejarah keselamatan dimulai sampai kelahiran Yesus. Kemudian Yesus berkarya, Yesus menderita, sengsara dan wafat, kemudian bangkit. Aku menemaninya. Syukur padamu ya Allah, karena aku menjadi kepercayaan-Mu untuk melakukan karya-karya-Mu di dunia, dan Engkau yang menyelesaikannya dengan baik bagi kami. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Apa hubungannya merajut syukur Maria dengan 90 tahun misi dan 70 tahun provinsi? Para suster Belanda merasa tertarik hatinya untuk bermisi ke Indonesia. Jiwa misionaris mereka besar dan penuh sukacita, walau ada tersirat rasa cemas karena belum mengetahui di mana Indonesia dan seperti apa Indonesia itu. Maka banyak suster yang berminat dan mendaftarkan diri untuk menjadi misionaris. Hanya 7 suster yang dipilih dengan cara diundi. Maka pilihan jatuh pada 7 misionaris kita, yaitu Suster Rodriga, Suster Dominico, Suster Madeleine, Suster Edwalda, Suster Apoloni, Suster Aloyse, Suster Andre. Perjalanan sejarah dimulai dengan berlayarnya kapal besar dari Nederland menuju tanah terjanji Nusantara. Bagi ketujuh misionaris ini, suatu syukur yang amat besar dan hadiah yang amat gagah. Maka dengan penuh semangat dimulailah
rajutan, langkah demi langkah untuk mendapatkan rajutan yang indah dan dipersembahkan bagi Allah Sang Penciptanya. Kini semangat rajutan syukur itu telah mencapai 90 tahun. Bisa dibayangkan seperti apa bentuknya? Bentuknya yang membesarkan hati adalah Indonesia menjadi sebuah provinsi, diberi nama Maria Bintang Laut. Seperti iman para suster di dalam kapal besar itu, mereka percaya kepada Maria Bintang Laut yang membimbing mereka di tengah gelombang dan badai hingga tiba di Indonesia. Apa artinya menjadi provinsi? Artinya, suster-suster di Indonesia dapat diandalkan dalam hidup spiritualitas dan karisma, serta dalam finansial zaman itu. Sampai sekarang sudah mencapai 70 tahun menjadi provinsi, melahirkan generasi-generasi penerus dari awal sejarah. Syukur mereka hingga saat ini. Kami mensyukuri 90 tahun misi. Kami juga mengenang dan mensyukuri karya penyelenggaran Allah yang sangat besar dalam karya-karya suster penyelenggaran ilahi hingga saat ini. Lukisan sejarah yang telah dibuat oleh para pendahulu antara para suster dengan umat Allah yang berjalan bersama melukiskan karya keselamatan Allah yang Allah kerjakan. Hingga kini, Provinsi Maria Bintang Laut masih dapat memberikan dirinya bagi gereja dan masyarakat sekitar. Usia manusia 70 tahun berarti mulai memasuki tahun lansia yang dipenuhi kebijaksanaan karena sudah banyak makan asam dan garam. Buahnya dari pelayanan para suster penyelenggaran ilahi seiring perjalanan waktu nampak dari para alumni serta rekan kerja yang dapat melanjutkan karisma dan spiritualitas suster penyelenggaran ilahi. Juga dengan mulai bertumbuhnya para sahabat penyelenggaran ilahi. Marilah kita syukuri karya penyelenggaran ilahi yang telah dilaksanakan bersama antara para suster dan umat Allah dimanapun. Bergandengan tangan, berbagi harapan kepada sesama, seperti tema 90 tahun misi dan 70 tahun provinsi, merajut syukur, berbagi harapan. Profisiat Suster Penyelenggaran Ilahi Provinsi Maria Bintang Laut, teruslah berlayar sampai berlabuh di pelabuhan surga milik Sang Penyelenggara Ilahi. Selamat Pesta Syukur 90 tahun misi di Indonesia dan 70 tahun Provinsi Maria Bintang Laut. Tuhan memberkati kita semua. Di bawah panji penyelenggara ilahi, kami ikrarkan tekad janji setia kepada panggilan yang suci, kami pasrahkan diri. Di bawah panji penyelenggara ilahi, kami mengabdi tanpa pamrih, berbakti pada Tuhan dan mengabdi sesama, itulah panggilan hidupku. Di bawah penyelenggaraan ilahi, kami hidup dan berbakti, amalkan karya kerasulan suci untuk gereja dan tanah air. Marilah bersatu dalam kasih Kristus, berenang iman pada Tuhan, dalam ketaatan, dalam kemiskinan, izin seperti hanya bagi Allah. Setia selalu pada janji suci, mengikuti panggilan ilahi.